kawan simulator, selamat datang di Praktikum Simulasi Komputer 2025. Di video kali ini kita akan membahas modul 1 mengenai FlexSim dan bagaimana cara mensimulasikan suatu model dari sebuah studi kasus atau permasalahan menggunakan software FlexSim. Yang pertama-tama, di sini terdapat tujuan praktikum. Adapun beberapa tujuan praktikum pada modul 1, yakni yang pertama, praktikan dapat mengetahui dan memahami konsep dasar tools pada software FlexSim. Yang kedua, praktikan dapat mengoperasikan dan mensimulasikan model menggunakan software FlexSim. Yang ketiga, praktikan dapat menganalisis permasalahan industri menggunakan model pada output simulasi software FlexSim. Selanjutnya, terdapat definisi FlexSim. FlexSim sendiri itu merupakan software yang menggabungkan pemodelan, kecerdasan buatan, analisis gambar 3 dimensi, dan teknologi pemrosesan data untuk membangun dan melakukan simulasi model 3 dimensi. Dalam model FlexSim terdiri dari 3 macam, yakni transportasi. Transportasi merupakan pergerakan fisik entitas dari satu resource menuju resource lainnya. Kemudian ada juga proses ataupun pemrosesan, itu merupakan penundaan waktu pada objek yang sedang diproses. Kemudian yang ketiga ada antrian. Antrian terbentuk ketika angka kedatangan upstream itu melebihi waktu proses downstream. Kemudian, perilaku pemodelan pada fixed resource itu juga terbagi menjadi beberapa macam, yakni berapa lama pemrosesan full item, di mana tempat pengiriman selanjutnya, kemudian bagaimana memanggil search resource atau operator, dan bagaimana memanggil mobil resource. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tools FlexSim. Di dalam tools FlexSim terbagi menjadi 2 macam, yakni ada tools utama dan yang kedua ada support tools. Di dalam tools utama terbagi pula menjadi 6 macam, di mana yang pertama ada 3D Object Library. 3D Object Library ini terbagi dari 6 jenis objek, yakni ada fixed resource. Fixed resource merupakan objek yang berinteraksi dengan item aliran dalam simulasi produk. Contohnya seperti source, value, processor, sync combinance, variator, multiprocessor, rack, dan basic FR. Kemudian ada pula text executor, yakni objek yang berinteraksi dengan sumber daya aliran item sesuai urutan tugas dalam simulasi. Contohnya seperti dispatcher, operator, transporter, kemudian ada elevator, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada travel networks. Travel networks digunakan untuk menentukan jalur sebagai pelaksana tugas agar dapat berpindah lokasi. Contohnya seperti traffic control. Kemudian ada conveyor. Conveyor merupakan objek yang berisi jenis conveyor dalam bertugas untuk mengangkut ataupun memindahkan material. Contohnya seperti joint conveyor. Kemudian ada decision point untuk menentukan titik-titik jalur selanjutnya. Kemudian ada juga yang kelima, warehousing. Warehousing ini adalah mampu mensimulasikan penyimpanan dan pengambilan item di dalam gudang. Kemudian ada visual. Visual digunakan untuk membantu mengelola model dan menambah visual agar mampu mempresentasikan model yang telah dibuat. Contohnya ada shape, text, billboard, itu merupakan tools-tools yang dapat digunakan untuk membuat visual. Selanjutnya, yakni yang kedua ada toolbox, properties, dan toolbar. Toolbox itu merupakan tempat untuk melihat semua alat dan komponen alat yang digunakan dalam model simulasi, sehingga mengelola beberapa komponen alat. Kemudian ada property, itu digunakan untuk mengatur setiap objek yang telah dimasukkan ke dalam model secara lebih detail. Kemudian ada toolbar yang berisi alat untuk membantu membuat model simulasi. Kemudian yang ketiga ada kontrol simulasi. Kontrol simulasi ini dapat mengatur jalannya simulasi mulai dari waktu dimulainya, hari dimulainya, hingga kecepatan jalannya simulasi, mereset dan memperhatikan jalannya simulasi. Kemudian yang keempat, dashboard. Dashboard dapat digunakan untuk membantu dalam pembuatan grafik dan perhitungan statistika dengan memilih objek yang akan dianalisis. Dashboard dapat dibuat dengan menu ADD Dashboard pada ribbon dashboard, menggunakan cara drag and drop serta input data. Terdapat 2 jenis dashboard yang digunakan di dalam modul 1 ini, yakni yang pertama ada dashboard state bar. Dashboard state bar ini digunakan untuk penggunaan proporsi waktu yang dihabiskan oleh setiap objek ataupun setiap stasiunnya. Kemudian yang kedua ada dashboard WIP atau work in process, di mana WIP ini digunakan untuk menunjukkan jumlah proses pada assembly terhadap waktu proses jalannya setiap objek. Kemudian yang kelima ada flow item. Flow item ini merupakan entitas yang dihantarkan dari satu fixed resource ke fixed resource lainnya dalam sebuah model. Semua flow item memiliki atribut yang disebut item type. Terdapat 2 macam flow item, yakni aliran dan bin. Untuk aliran itu digunakan untuk mengalirkan objek dengan mempersingkat waktu tunggu item. Sedangkan untuk flow item bin itu digunakan untuk membuat label, set ukuran, bentuk, dan lain sebagainya. Yang keenam, yakni Flexim Report. Di dalam Flexim Report ini terbagi menjadi 2 macam, yakni ada summary report untuk menampilkan informasi dasar, dan ada state report. Mohon maaf, itu typo ya. Jadi yang benar itu adalah state report untuk menampilkan informasi dasar dengan presentase. Kemudian, report yang digunakan dalam simulasi komputer itu meliputi idle, processing, dan block. Idle merupakan waktu menganggur, kemudian processing merupakan waktu jalannya proses suatu objek, dan block itu merupakan waktu atau presentase tertahan untuk proses yang sedang menunggu antrian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai support tools dalam FlexSim. Terbagi menjadi 4 macam, yakni yang pertama ada koneksi port object. Terdapat 2 tipe koneksi port, yakni port output atau input, yang merupakan jalan flow item yang dapat ditempuh dari fixed resource. Dan yang kedua ada port pusat, di mana digunakan untuk mereferensi tujuan seperti proses text eksekutor dalam memproses transportasi. Jumlah port itu tidak terbatas dalam aliran simulasi, jadi sebanyak mungkin bisa digunakan ketika terdapat suatu objek. Terdapat beberapa
Kegunaan dalam koneksi port object itu ada tiga, untuk mengkoneksikan, untuk menonkoneksikan, dan untuk merepresentasikan. Sedangkan yang akan kita gunakan adalah untuk mengkoneksikan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Untuk mengkoneksikan antara jenis objek satu dengan jenis objek yang lain, atau sama jenis objek itu menggunakan port A, dan untuk yang berbeda jenis, seperti fixed resource dan text executor, itu dapat menggunakan port S. Kemudian yang kedua, trigger. Trigger di sini setiap objek berbeda, digunakan untuk mendefinisikan perilaku sistem dalam peristiwa tertentu. Penambahan trigger itu diketahui oleh beberapa konsep, seperti pengguna itu dapat membuat berbagai hal berdasarkan logika trigger, dan terdapat aktivitas flow item dan reparasi. Kemudian yang ketiga, yaitu label. Label merupakan informasi yang disimpan di dalam flow item, dan objek model lainnya dalam bentuk label. Flow item dan objek sim itu lainnya dapat memiliki jumlah label yang tak terbatas, sama halnya dengan koneksi port objek tadi. Data dalam label ini dapat berupa numerik, string, daftar, maupun dalam bentuk tabel. Kemudian yang terakhir ada expert fit. Expert fit ini digunakan untuk menentukan distribusi probabilitas statistik dalam merepresentasikan data input dengan bantuan pemodelan sumber acak seperti waktu pelayanan dalam keadaan data ataupun tidak ada data. Kemudian akan dibahas mengenai fixed resource yang telah dibahas pada penjelasan sebelumnya. Di dalam fixed resource terbagi menjadi 8 macam, yakni ada source. Source merupakan melepas item ke objek hilir, terbagi menjadi 3 mode yang digunakan, yakni ada inter-arrival time. Inter-arrival time ini merupakan source untuk waktu tunggu hingga kedatangan item aliran selanjutnya, di mana di dalam inter-arrival time ini jumlahnya tidak terbatas. Kemudian ada arrival schedule. Arrival schedule ini digunakan untuk mengatur jadwal dalam tabel untuk menentukan kedatangan item aliran di waktu tertentu. Kemudian terdapat arrival sequence, di mana arrival sequence ini sama halnya dengan arrival schedule. Bedanya di dalam arrival sequence ini tidak terikat dengan waktu. Kemudian yang kedua ada WU. WU merupakan suatu objek yang digunakan untuk menyimpan item aliran sampai objek tersebut siap untuk diambil. Kemudian yang ketiga ada prosesor. Di dalam prosesor ini digunakan untuk mensimulasikan aliran item yang diproses pada stasiun. Yang keempat ada sync. Sync digunakan untuk mensimulasikan keluaran aliran item dari model simulasi saat selesai. Yang kelima ada combiner. Combiner ini digunakan untuk mengelompokkan item untuk pengemasan item ke aliran lainnya. Yang keenam, separator. Separator digunakan untuk memisahkan item aliran menjadi beberapa bagian. Yang ketujuh, ada multiprosesor. Digunakan untuk mensimulasikan item menjadi dua atau lebih proses. Dan yang terakhir ada basic FR, yakni untuk merancang kustomisasi objek perpustakaan sesuai dengan keinginan pengguna. Diharapkan di dalam modul 1 ini nantinya praktikan dapat menggunakan seluruh fixed research di sebuah simulasi atau di sebuah studi kasus yang telah kalian buat. Selanjutnya akan dibahas mengenai text executor, di mana text executor ini digunakan untuk menjalankan serangkaian tugas melalui perintah yang bernama use transport ataupun use operator di dalam support tools. Penyelesaian kumpulan tugas itu dimulai sampai selesai atau mendahulukan beberapa tugas yang terpenting. Jadi bisa menggunakan aliran FIFO, LIFO, atau lain sebagainya. Di sini ada beberapa macam jenis, yakni yang pertama ada dispatcher, di mana dispatcher ini untuk mendelegasikan tugas ke sesama operator yang saling terhubung. Kemudian ada text executor, yakni pelaksana tugas dasar tanpa logika custom. Kemudian ada operator, mengoperasikan sumber daya dan berbagai tugas lainnya. Kemudian ada transporter, membawa aliran barang dari satu objek ke objek yang lain. Ada elevator, untuk memindahkan aliran barang melalui proses pengambilan. Kemudian ada robot, mengangkat item dari lokasi awal menuju lokasi akhir. Ada crane, crane ini digunakan untuk menaikkan dan menurunkan item sesuai gerakan untuk ke suatu lokasi. Kemudian ada ASRSP Vessel, di mana digunakan untuk membolak-balikan dua rak dalam mengoperasikan item aliran. Dan yang terakhir ada basic TE, di mana ini digunakan untuk menentukan semua fungsi pelaksana tugas atau sebagai pustaka pengguna. Adapun studi kasus yang telah dibuat oleh para aslab, yakni PT Sikom Sakti merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki supplier guna memproduksi roti dengan 3 macam jenis, yakni ada roti manis coklat, roti manis vanila, dan roti manis pisang dengan presentase yang terbagi 30%, 30%, dan 40% untuk pisang. Adapun kedatangan bahan baku roti sebanyak 50 unit setiap jamnya. Belakangan ini, perusahaan mengalami bottleneck di stasiun kerja proses produksi roti, sehingga manajemen ingin mengidentifikasi lokasi bottleneck dan meningkatkan produktivitas untuk mengurangi waktu tunggu. Di stasiun kerja ini terdapat 4 kegiatan, yakni pencampuran bahan baku, pengadonan bahan baku, pencetakan, dan pemanggangan. Dengan kegiatan pencampuran dan pengadonan bahan baku itu termasuk ke dalam satu proses, yakni proses awal. Terdapat waktu pengamatan yang akan digunakan dalam simulasikan model nantinya, yakni dapat dilihat di sini bahwa di setiap aktivitasnya itu dilakukan pengukuran selama 10 kali. Setelah proses awal, roti dicetak sesuai bentuk dan kemudian dikirim menuju mesin combiner proofing melalui konveyor, di mana roti akan diberikan alas panggang dan disimpan sementara selama 60 detik untuk pengembangan adonan. Lalu roti yang telah dipanggang akan dipisahkan alas panggangnya, dan sebelum melanjutkan ke proses packing dan put away, produk terbagi menjadi 2 aliran, yakni dijual secara langsung dan ditempatkan di penyimpanan akhir untuk disimpan menggunakan mesin combiner packing. Perusahaan ini beroperasi dari pukul 8 sampai 4 dengan istirahat selama 1 jam, yakni dari pukul 12 sampai dengan pukul 1.
Sebagai seorang analisis, Anda diminta untuk memodelkan kasus di atas dengan waktu simulasi selama 8 jam. Nantinya akan ditunjukkan bagaimana cara mensimulasikan studi kasus ini menggunakan software flexing. Selanjutnya, terdapat beberapa materi wajib yang diharuskan tercantum dalam pengerjaan tupen dan laporan artikel yang terdiri dari yang pertama, sistem simulasi dan pemodelan, yang kedua, flexing, yang ketiga, objek flexing, yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari flexing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara running software menggunakan software flexing dan mensimulasikan model dari studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 1 Software Flexion. Sekarang kita akan melanjutkan ke proses pengaplikasian Software Flexion. Oke, langsung aja masuk ke Software Flexion-nya. Nah, di sini terdapat tampilan awal dari Software Flexion yang dimana di sini terdapat beberapa menu, yaitu ada New Model, Open Model, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membuat model baru, yaitu klik New Model. Oke, setelah diklik new model, tampilannya akan berubah seperti ini, yang dimana kita disuruh untuk mengatur model unitsnya. Untuk tampilannya, biarkan seperti ini. Untuk time unitsnya, biarkan menjadi seconds. Untuk length unitsnya juga biarkan menjadi meters. Untuk fluid unitsnya juga dibiarkan menjadi liters. Dan model start time-nya dibiarkan dimulai dari jam 8. Nah, di sini untuk time unitsnya, ini kenapa kok second? Karena eh, data yang akan kita inputkan nantinya di studi kasus adalah berbentuk detik. Makanya kita memilih time units yang seconds. Terus untuk model start time-nya kenapa dipilih jam 8? Karena rata-rata dari produktivitas suatu perusahaan itu dimulai pada pukul 8 pagi. Oke, setelah itu klik OK. Oke, nah di sini terdapat lembar kerja kosong atau sheet kosong. Sebelum itu kita akan mengenal beberapa menu yang terdapat di software Flexim. Nah, di atas ini terdapat file, edit, view, build, execute, statistik, debug, dan help. Di sini itu namanya main menu. Setelah itu di bawahnya ini terdapat toolbar. Setelah itu terdapat simulation control bar. Nah, reset, run, stop, step, dan runtime, dan run speed. Nah, untuk runtime-nya sendiri di sini digunakan untuk mengatur jam kerja pada simulasinya nanti. Ada juga untuk run speed-nya digunakan untuk mengatur kecepatan pada saat kita merunning atau mensimulasikan model yang sudah kita buat nantinya. Oke, setelah itu di bawah sini terdapat library dan toolbox, yang dimana library ini terdapat fixed resource, task executors, travel network, conveyor, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan uh, fixed resource, executor, conveyor untuk membuat model-model yang akan kita buat nantinya. Contoh yang akan kita pakai nantinya adalah source, queue, processor, sync, combiner, separator, multiprosesor, dan rack. Nah, di sini untuk fixed resource-nya akan kita pakai semua. Untuk task executors-nya nanti di sini kita pakai dispatcher sama operatornya saja. Untuk conveyor kita pakai stack conveyor dan join conveyor dan decision point untuk menjalankan conveyor tersebut. Kayak gitu. Oke, jadi di sini nanti untuk lembar kosong ini adalah tempat yang digunakan untuk mensimulasikan atau membuat model yang akan kita buat. Tuh. Oke, sebelum itu kita akan membaca studi kasusnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk modul satu terdapat studi kasus yaitu PT Sikom Sakti merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki supplier guna memproduksi roti dengan tiga tipe, yakni roti manis coklat sebanyak 30%, roti manis vanila sebanyak 30%, dan roti manis pisang sebanyak 40%. Adapun kedatangan bahan baku roti sebanyak 50 unit setiap jamnya. Belakangan ini perusahaan mengalami bottleneck di stasiun kerja, proses produksi roti, sehingga manajemen ingin mengidentifikasi lokasi bottleneck dan meningkatkan produktivitas untuk mengurangi waktu tunggu. Di stasiun kerja ini terdapat 4 kegiatan, yaitu pencampuran bahan baku, pengadunan bahan baku, pencetakan, dan pemanggangan. Dengan kegiatan pencampuran dan pengadunan bahan baku termasuk dalam proses awal. Jadi di sini untuk kegiatan yang pencampuran dan pengadunan bahan baku dijadikan menjadi satu dalam proses awal. Jadi ada satu mesin untuk dua kegiatan. Diperoleh data waktu pengamatan proses setiap kegiatan sebagai berikut. Nah, di sini terdapat hasil pengamatan atau data yang akan kita inputkan nantinya di Software Flexim, di model Software Fleximnya nanti. Setelah proses awal, roti dicetak sesuai bentuk dan kemudian dikirim menuju mesin combiner proving melalui conveyor di mana roti diberikan alas panggang dan disimpan sementara selama 60 detik untuk pengembangan adonan.
Selanjutnya, roti yang telah dipanggang akan dipisahkan alas panggangnya dan sebelum melanjutkan ke proses packing dan put away, produk terbagi dua aliran, yakni dijual secara langsung dan ditempatkan di penyimpanan akhir untuk disimpan menggunakan mesin container packing. Oke, perusahaan ini beroperasi dari pukul 8 sampai 16 dengan istirahat 1 jam, pukul 12 sampai 13. Sebagai seorang analisis, Anda diminta untuk memodelkan kasus di atas dengan waktu simulasi selama 8 jam. Oke, jadi nanti di sini kita akan mensimulasikan studi kasus ini. Sekarang kita kembali lagi ke software Fleximnya. Oke, untuk yang pertama kita akan langsung memulai dan mengambil beberapa quick research library untuk memulai modelnya, untuk membuat modelnya. Yang pertama kita ambil source. Nah, di dalam source ini melambangkan produk datang. Kita langsung edit biar tidak bingung. Kita ganti namanya menjadi kedatangan bahan baku. Oke, kedatangan bahan baku. Setelah itu kita apply, kita klik OK. Oke, setelah itu kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu VO yang dimana di sini terjadi proses penyimpanan sementara setelah kedatangan bahan baku. Nah, di studi kasus terdapat 3 jenis roti yaitu roti manis coklat, roti manis vanila, dan roti manis pisang. Di sini kita ambil kue sebanyak 3. Terus kita ganti namanya supaya tidak bingung. Kita ganti menjadi roti manis coklat. Oke, kita klik apply, kita klik OK. Oke, setelah itu yang ini, roti manis vanilla. Play, kita klik OK. Itu juga roti manis pisang. Oke. Oke, setelah eh, proses ini dilanjutkan ke proses yang pertama, yaitu proses awal. Di proses awal tadi kan terdapat 2 kegiatan, maka kita menggunakan fixed research yang multiprosesor yang bisa digunakan untuk 2 kegiatan atau lebih. Jadi untuk multiprosesornya ini kita edit, kita klik 2 kali, kita ganti nama menjadi proses awal. Oke, untuk menambahkan kegiatan yang terdapat di dalam mesin proses awal ini, yang pertama kita ke sebelah sini, di proses satu sini kita ganti namanya menjadi proses pencampuran bahan. Oke, terus untuk menambahkan kegiatan satu lagi kita klik yang tanda plus ini, add new process. Oke, untuk proses duanya kita ganti menjadi proses pengadonan bahan baku. Oke, Oke, setelah di sini terdapat 2 proses yang sudah kita tambahkan atau 2 kegiatan. Setelah itu kita klik apply dan kita klik OK. Oke, setelah di sini setelah proses awal dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu kita ambil queue. Nah, di sini terjadi proses penyimpanan sementara menuju bagi tumpuk. Kita ganti namanya supaya tidak bingung. Menuju bagi tumpuk. Oke, kita klik apply, kita klik OK. Oke, setelah penyimpanan menuju bagi tumpuk, di sini kita lanjutkan ke proses selanjutnya yaitu menggunakan mesin prosesor. Oke, untuk mesin prosesor ini adalah mesin proses pencetakan. Kita ganti namanya supaya tidak bingung. Proses pencetakan. Oke, kita apply, kita klik OK. Oke.
Setelah proses pencetakan, di sini kita akan menambahkan conveyor yang digunakan untuk mengalirkan atau menyalurkan produk ke proses selanjutnya. Nah, di sini terdapat dua macam conveyor, yaitu ada straight conveyor yang di mana conveyornya itu berbentuk lurus, terus ada curve conveyor yang di mana conveyornya berbentuk melengkung. Nah, untuk studi kasus ini, untuk model ini, yang akan kita gunakan adalah straight conveyor. Oke, kita arahkan straight conveyornya di sebelah sini. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke proses selanjutnya yaitu kita tambahkan source lagi. Nah, di source ini itu terjadi proses peletakan alat pemanggang sebelum dilakukan proses pemanggangan. Jadi, di sini kita ganti namanya terlebih dahulu menjadi peletakan alat pemanggang. Pemanggang. Oke, kita klik apply, kita klik OK. Oke, setelah itu kita menambahkan proses selanjutnya yaitu menggunakan combiner. Nah, di combiner ini terjadi proses pengembangan adonan atau proofing. Kita ganti namanya menjadi proses pengembangan adonan. Oke, kita klik apply, kita klik OK. Setelah itu kita ke proses selanjutnya yaitu kita tambahkan view lagi. Nah, di view ini terjadi proses penyimpanan sementara di bagi tumpuk. Kita klik, kita tulis bagi tumpuk. Kita klik apply, kita klik OK. Oke, setelah itu dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu menggunakan separator. Oke, di dalam separator ini terjadi proses pemanggangan. Proses pemanggangan dan pemisah. Oke, kita klik apply, kita klik OK. Lalu setelah itu kita akan menambahkan view lagi di sebelah sini. Nah, tugasnya view di sini adalah untuk memisahkan alat panggangnya setelah dikasih alat panggang tadi di sebelum proses pengembangan adonan kan dikasih alat panggang. Nah, di sebelah sini nanti kita akan meletakkan alat panggangnya, memisahkan alat panggangnya dengan produknya. Di sini kita tulis, kita ganti nama menjadi pemisahan alat pemanggang. Oke, kita klik apply, kita klik OK. Oke, setelah itu kita lanjutkan dengan menambahkan conveyor lagi. Kita gunakan strike conveyornya lagi di sebelah sini. Oke, kita tambahkan lagi juga untuk strike conveyornya di sebelah sini. Oke. Nah, di sini terdapat dua conveyor. Nah, di sini untuk conveyornya itu masih terpisah. Untuk menggabungkan kedua conveyor ini, maka kita klik join conveyornya. Kita klik untuk conveyor yang satu dengan conveyor yang lainnya. Di sini sudah terhubung untuk kedua conveyor tadi menjadi satu conveyor. Oke, setelah itu kan tadi di studi kasus kan terdapat pernyataan kalau produk terbagi dua aliran, yakni dijual secara langsung dan ditempatkan di penyimpanan akhir untuk disimpan menggunakan mesin combiner packing. Nah, untuk maka sebab itu kita akan menggunakan conveyor lagi untuk memisahkan dua pernyataan tersebut. Ambil strike conveyornya lagi. Oke, kita tata di sebelah sini.
Oke, setelah konveyornya jadi seperti ini, kita sekarang akan menambahkan fixed resort sinks untuk kita taruh di sebelah sini. Nah, di sini terjadi proses penjualan. Kenapa kok dikasih fixed resort yang sync? Karena sync adalah digunakan untuk mensimulasikan item yang keluar. Tuh, jadi kita tambahkan sync, terus kita ganti menjadi proses penjualan. Tapi play, kita klik. Oke. Oke. Setelah itu kita ke proses selanjutnya, yaitu kita akan mendapatkan source lagi di sebelah sini. Nah, siang ini digunakan untuk meletakkan kertas roti yang sudah digunakan untuk memproses di proses sebelumnya. Di sini kita ganti namanya dulu, letakkan kertas roti. Oke, kita klik play, kita klik OK. Oke, setelah itu dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu menggunakan mesin combiner. Oke, yang dimana di mesin combiner ini terjadi proses packaging atau pengemasan. Oke, kita ganti menjadi proses pengemasan. Proses packaging. Oke, untuk apply, kita klik OK. Oke, setelah itu kita akan menambahkan queue lagi. Nah, di dalam queue ini akan terjadi proses penyimpanan sementara sebelum diarahkan ke penyimpanan terakhir atau gudang. Kita klik untuk ganti namanya dulu. Kanan menuju gudang. Oke, kita klik apply, kita klik OK. Oke, setelah itu kita akan menambahkan rak di sebelah sini. Kita ke fix resort, kita klik rak, kita taruh di sebelah sini. Nah, tugasnya rak di sini adalah untuk menyimpan penyimpanan terakhir. Nah, maka sebab itu kita klik dua kali, kita tulis penyimpanan gudang. Oke, penyimpanan gudang. Oke, kita klik apply, kita klik OK. Oke, setelah ini kita akan menambahkan text executors atau ASRS vehicle di sebelah sini. Nah, tugasnya ASRS vehicle di sini digunakan untuk membantu untuk memasukkan produk yang disimpan menuju penyimpanan sementara ini menuju ke penyimpanan gudang. Oke, jadi kita taruh di sebelah sini untuk ASRS vehicle-nya. Oke, oke. Setelah itu supaya semua simulator ini dapat berjalan, maka kita membutuhkan dispatcher atau komponen aktif. Oke, jadi kita ke text executor-nya, kita klik dispatcher, kita taruh di sebelah sini. Oke, setelah itu kita juga membutuhkan operator. Nah, tugasnya operator di sini seperti karyawan yang akan bekerja perusahaan tersebut. Kita klik di sebelah sini. Oke, setelah semua model sudah kita buat seperti ini, maka selanjutnya kita akan menyambungkan beberapa model ini menggunakan port connection. Nah, di sini terdapat beberapa port connection di sebelah sini. Ini terdapat port port A dan port S, yang dimana port A di sini digunakan untuk menyambungkan library yang sama. Contoh, uh, fixed resort dengan fixed resort. Jadi untuk contohnya source dengan view atau queue dengan multiprosesor karena model ini, library ini tergabung menjadi satu fixed resort atau library. Yang untuk port yang S ini digunakan untuk menyambungkan dengan library yang berbeda. Contoh fixed resort dengan text executors. Contohnya nanti dispatcher dengan multiprosesor, dispatcher dengan combiner, terus ASR vehicle ini dengan queue penyimpanan menuju gudang ini. Oke, jadi kayak gitu.
Oke, selanjutnya akan kita sambungkan langsung. Kita mulai dari sebelah sini. Untuk kedatangan bahan baku kita sambungkan menggunakan port A karena eh, tergabung menjadi satu library. Oke, kita sambungkan. Klik, klik tombol E pada keyboard untuk mempercepat penyambungannya. Nah, di sini untuk eh, proses penyambungan dengan conveyor ini juga menggunakan port yang A. Oke, kita sambungkan conveyor dengan mesin, ya, dan letakkan kertas rapi, pertimbangan proses packing, proses packaging dengan menuju bedak, kemudian menuju gudang. Oke, setelah kita sambungkan dengan port yang A atau port yang digunakan untuk menyambungkan dengan library yang sama, setelah itu kita sambungkan penyimpanan menuju gudang ini dengan ASRS vehicle ini menggunakan port yang S. Karena mereka berbeda library-nya. Library source dengan text executors. Oke, sekarang kita sambungkan lagi dispatcher dengan operatornya menggunakan port A karena mereka dalam satu library. Oke, oke, setelah itu kita sambungkan dispatcher ini dengan beberapa proses simulasinya. Kita sambungkan menggunakan port yang S. Kita sambungkan dispatcher dengan penyimpanan sementara roti manis coklat. Dispatcher dengan roti manis vanili. Dispatcher dengan roti manis pisang. Dispatcher dengan proses awal. Dispatcher dengan proses pemanggangan. Proses, maaf, dispatcher dengan proses pengembangan adonan, dispatcher dengan proses pemanggangan. Oke, setelah kita sambungkan seperti ini, kita akan mengatur conveyor yang sebelah sini supaya bisa menjadi dua kegiatan, yaitu dijual atau diarahkan menuju ke proses packing untuk dilakukan penyimpanan di gudang. Oke, jadi untuk dua kegiatan tersebut kita membutuhkan decision point. Oke, kita klik decision point, kita taruh di sebelum perbelokan, sesu- eh, sesudah perbelokan, dan di tempat perbelokan sini. Oke, oke. Setelah itu jangan lupa kita sambungkan juga menggunakan port A. Ini kita sambungkan ke samping sini. Terus lagi ini kita sambungkan ke bawah sini.
Oke, setelah seperti ini kita akan mengatur untuk decision point yang pertama supaya bisa berjalan, dihubungkan. Oke, untuk decision point yang pertama ini kita atur plus triggersnya, kita klik on arrival, kita pilih tanda plus ini, kita pilih yang send item by case. Oke, kita tambahkan case-nya menjadi dua case ini. Oke, setelah kayak gini nanti cukup kayak gini terus kita tutup, kita klik apply, kita klik OK. Nah, itu tadi menandakan kalau semisal dari decision point ini terjadi dua kemungkinan bisa ke decision point yang dua dan bisa ke decision point yang ketiga di sini. Gitu. Oke, setelah itu, setelah kita membuat model seperti ini, kita akan memasukkan atau menginput dan mengatur semua eh, dari proses-proses ini. Yang pertama, kita akan mengatur di kedatangan bahan bakunya. Kita klik dua kali. Oke, setelah itu untuk shortnya kita atur, yaitu arrival style-nya kita tetepin, kita samain, jangan diubah. Untuk itu tetap aja inter arrival time. Lalu untuk flow item class-nya ini di sini mensimulasikan produk yang akan kita produksi, yaitu berbentuk box, silinder, spare, plan, circle, pallet, dan lain sebagainya. Nah, di sini uh, kita memilih box sebagai simulasi dari produknya. Terus di sini untuk arrival at time-nya kita checklist. Terus untuk inter-arrival time-nya kita pilih yang periodic rates. Karena apa? Karena jumlah kedatangan pada studi kasus, jumlah kedatangan setiap produknya itu, setiap jamnya itu sebanyak 50. Maka kita pilih yang hourly rates, custom daily repeat. Nah, kita atur menjadi 50 karena setiap kedatangan sebanyak setiap jamnya sebanyak 50 produk bahan baku. Oke, kalau sudah diatur menjadi 50 jenis. Nah, di sini menandakan kalau setiap jamnya itu kedatangannya itu sejumlah 50 bahan bakunya. Setelah itu kita klik kita atur flow-nya. Nah, di flow ini kita atur menjadi port by case. Nah, di sini setelah itu kita tambahkan case-nya menjadi tiga karena terdapat tiga jenis produk. Nah, di sini kita atur untuk case satu port ke port satu, untuk case 2 ke port 2, untuk case 3 ke port 3. Tuh, kita klik apply. Oke, selanjutnya kita ke triggers. Nah, di triggers ini kita klik yang tanda plus ini, terus kita pilih yang on creation, kita pilih yang tanda plus di sebelah sini, kita pilih data, kita pilih set item type by percentage. Nah, di sini kita akan mengatur tingkat kedatangannya berdasarkan persentase setiap produknya. Nah, untuk itu kita tambahkan add cache, kita tambahkan jadi 3 cache. Kenapa? Karena jenis produknya pada studi kasus kali ini terdapat tiga jenis produk. Nah, untuk tipe satu ini untuk jenis roti manis coklat itu jumlah kedatangannya sebanyak 30%, maka kita tulis 30%. Untuk tipe 2 sebanyak 30%, tipe yang ketiga sebanyak 40%. Nah, di sini bisa kalian sesuaikan sendiri sama studi kasus kalian nantinya, yang dimana nantinya masing-masing presentasi ini bisa mencapai 100%. Tuh. Oke, setelah itu uh, kita klik plus lagi, kita klik data, kita set label. Nah, di set label ini kita akan mengatur labelnya. Di sini untuk labelnya kita ganti menjadi product type. Ini, oke, setelah itu eh, setelah kita atur set labelnya, kita
tambahkan lagi di sebelah sini. Kita tambahkan di plus yang warna hijau. Kita klik visual. Kita ganti set color by case. Nah, di sini gunanya untuk apa? Untuk mensimulasikan atau mengganti warna-warna eh, dari masing-masing produknya supaya tidak bingung. Nah, di sini kita simulasikan, kita tambahkan case-nya menjadi 3 karena produknya terdapat 3. Nah, di sini untuk eh, tipe yang pertama kita ganti warnanya menjadi color brown karena roti manis coklat. Setelah itu yang kedua kita ganti menjadi white karena vanilla. Setelah itu yang ketiga kita ganti menjadi yellow karena roti manis pisang. Oke, setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Oke, setelah kita mengatur dari kedatangan bahan bakunya, setelah ini kita akan mengatur di view-nya, di penyimpanan sementara kedatangan baku di roti manis coklat, roti manis vanila, dan roti manis pisang. Jadi yang pertama kita klik yang roti manis coklatnya. Oke, nah di sini kita akan mengatur beberapa settingan di sebelah sini. Untuk yang pertama, untuk maksimum kontennya kita ganti sesuai dengan studi kasusnya. Kita ganti menjadi 30 karena pada studi kasus setiap kedatangannya itu hanya menerima 30% gitu. Kita klik yang sekarang kita klik yang perform batching. Untuk target batch size-nya kita ganti menjadi 5. Kenapa? Karena supaya bisa menampung sebanyak 5 dalam satu proses gitu. Oke, setelah itu kita klik flow. Kita klik kita centang yang use transport karena uh, pada stasiun ini kita menghubungkan dengan dispatcher atau tax executor. Jadi kita harus menceklis use transport di sini sebelah sini. Oke, setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Lakukan hal yang sama dengan roti manis vanilla dan roti manis pisang. Di sini kita ganti 30, perform batching-nya kita ganti menjadi 5, untuk flow-nya kita use transport, apply, oke. Ke roti manis pisangnya, ini kita ganti 40, tukang batching-nya kita ganti 5, flow-nya kita checklist juga yang bagian use transport, kita klik apply, kita klik OK. Oke, setelah kita mengatur dari queue dari roti manis coklat, roti manis vanila, roti manis pisang, setelah ini kita akan mengatur yang bagian multiprosesor atau proses awal. Nah, di dalam proses awal ini kan terjadi dua kegiatan. Kita klik. Nah, di sini terjadi proses pencampuran dan proses pengadonan. Nah, untuk tahap yang pertama, kita akan menginput data waktu yang telah kita kumpulkan di studi kasus di sebelah proses time. Tapi sebelum itu, kita akan expert fit data tersebut terlebih dahulu. Kita ke statistik, kita klik expert fit. Oke, kita klik new. Nah, di sini untuk namanya kita ganti sesuai dengan kegiatannya, yaitu proses pencampuran bahan baku. Oke, ini tetap fit distribution to data. Kita klik OK. Setelah itu kita klik analyze. Nah, kita klik enter data. Kita pilih yang enter atau edit data values. Kita klik apply. Nah, di sini kita akan memasukkan data dari eh, studi kasus. Nah, untuk datanya seperti ini. Nanti kita akan pisah-pisahkan data ini menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita kopas untuk data yang pencampuran bahan baku di sebelah sini. Kita klik, kita Ctrl C, kita kembali ke SPRFit, kita klik yang paste add and from clipboard. Nah, di sini data-data tadi sudah tercopy paste di sebelah sini. Setelah itu kita klik OK, kita klik yes, kita klik done. Oke, setelah itu kita ke model. Kita klik automate fitting. Oke, jadi di sini eh, output dari automate fitting dari data tadi adalah seperti ini.
yang dimana data ini nantinya akan dimasukkan atau di screenshot dan dimasukkan di laporan validasinya sebagai validasinya. Kenapa? Karena eh, datanya ini sudah dianggap benar karena dari pernyataan evaluasinya ini sudah good, itu tandanya datanya sudah benar. Terus untuk screenshotnya hanya salah satu dari Expertfit ini aja. Jadi kalian hanya menginputkan atau meng-screenshot satu validasi ini aja. Nah, eh, di sini terdapat beberapa model, yaitu ada Beta, Johnson, SB, dan Weibull. Nah, di sini eh, relatif skor yang paling tinggi adalah Beta, jadi yang digunakan hanya relatif skor yang paling tinggi. Oke, setelah itu kita klik down, setelah di screenshot, sebelum dimasukkan ke laporan, kita klik down. Oke, setelah itu kita klik application, setelah itu kita klik simulation representation. Oke, setelah itu kita klik sini, kita ganti flag sim. Setelah itu kita klik play. Nah, di sini kita klik yang sebelah sini, beta. Oke, setelah itu kita klik copy. Copy select position at tab delimiters. Kita klik OK. Oke, setelah itu kita kembali ke flag sim-nya. Kembali kita inputkan data yang tadi. Nah, kita klik yang proses pencampuran bahan baku. Kita paste di sebelah sini. Nah, untuk eh, untuk data yang tadi setelah kita paste di sebelah sini, jangan lupa diganti menjadi get stream. Jadi get stream current seperti ini. Oke, setelah itu kita klik apply. Oke, setelah itu kita ke proses selanjutnya, ke proses pengadunan. Kita lakukan hal yang sama. Kita akan menginputkan data tersebut ke proses time. Kita kembali lagi ke Expertfit. Kita klik new. Kita ganti namanya proses pengadunan. Kita klik OK. Kita klik analyze. Kita pilih enter, klik enter data. Kita pilih yang enter atau edit data values. Kita klik apply. Setelah itu kita copy yang data yang pengaduan bahan baku. Kita Ctrl C. Kita kembali ke spreadsheet. Kita klik paste add from report. Kita klik OK. Klik yes. Klik done. Terus setelah itu untuk kita klik models, automate fitting. Nah, di sini untuk evaluasinya adalah good, berarti data ini sudah benar. Kita klik done, kita klik application, kita klik simulation representation. Ini kita ganti flag sim, kita klik apply. Oke, jadi setelah itu kita pilih yang Weibull ini, kita klik copy, kita klik OK. Oke, kita kembali ke software flag sim-nya, kita masukkan data tersebut di sebelah sini. Ctrl V, jangan lupa ini diganti get stream current. Oke, oke, setelah kayak gini kita klik apply. Setelah itu kita klik flow. Nah, di sini untuk uh, send to port-nya jangan diubah jadi inverse available. Dan untuk use transport-nya kita centang. Kenapa? Karena pada proses awal ini kita sambungkan dengan dispatcher. Oke, setelah itu kita pilih triggers. Kita klik tanda plus ini. Kita pilih yang on process finish. Kita pilih tanda plus. Kita pilih yang data. Kita set label. Nah, di sini untuk labelnya kita ganti cek. Oke, kita klik apply. Bentar. Oke, setelah kita
atur kayak gini, kita klik OK. Kita ke proses selanjutnya yaitu ke menuju bagi tumpuk, kita klik dua kali. Untuk maksimum kontennya kita ubah menjadi 500. Untuk maksimum penyimpanannya, penyimpanan sementara menuju bagi tumpuknya, kita klik yang perform batching. Kita tulis 5. Untuk flow triggersnya jangan diubah. Kita klik apply, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita ke proses pencetakan, kita klik dua kali. Oke, di sini kita akan menginputkan proses stemnya sama kayak tadi. Kita ke expert feed, kita klik new, kita ganti namanya menjadi proses pencetakan. Untuk ininya pilih yang video simple data, kita klik OK, kita klik analyze, kita enter data, kita edit, kita apply, kita copy, kita akan, kita Ctrl C, kita ke flexing lagi, kita ke expert feed lagi, kita paste, kita klik OK, yes, dan langsung kita klik modelnya apakah udah, untuk evaluasinya udah good, berarti udah datanya udah benar. Kita ke application, kita simulasi representation, kita pilih yang flexim, apply. Oke, kita klik ini, copy. Oke, kita kembali ke fleximnya, kita kopas. Sini kita, jangan lupa diganti get stream, current. Oke, kita klik apply, kita klik oke. Oke, selanjutnya kita biarin aja untuk conveyornya. Kita lanjut ke peletakan alat pemanggang. Kita klik. Nah, yang kita ganti di sini adalah cuma flow item class-nya kita ganti menjadi palet. Kenapa? Karena kan tadi sebelumnya kan box. Nah, setelah melalui proses produksi sebelumnya, supaya berubah untuk produknya, kita ganti menjadi palet. Kita klik apply, kita klik OK. Oke, kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu ke proses pengembangan adonan. Kita klik dua kali. Oke, di sini kita atur untuk proses time-nya, kita ubah menjadi 60 detik, karena pada studi kasus, selama 60 detik, kita checklist yang use operatornya, karena tadi kita sambungkan dengan dispatcher, lalu kita ke combiner. Oke, nah di sini untuk komponen listnya masih belum bisa diklik, karena belum dihubungkan dengan sebelumnya. Kita klik apply dulu, kita klik OK. Nah, di sini untuk biar tadi bisa diklik dan bisa di setting, sekarang kita sambungkan lagi. Kita klik yang port A, kita sambungkan conveyor dengan mesin combiner. Oke, setelah itu kita klik lagi mesin proses pengembangan adonannya. Oke, kita ke combiner. Oke, kita pilih, kita ganti 4. Kenapa? Supaya target kuantitinya setiap satu prosesnya itu bisa memproses sebanyak 4 produk kayak gitu. Oke, untuk flow-nya jangan diganti available. Oke, setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke bagi tumpuk. Oke, untuk maksimum kontennya kita ubah menjadi 500. Perform batching-nya juga kita samain, ubah menjadi 5. Flow triggersnya nggak perlu diubah, kita klik apply,
kita klik OK. Selanjutnya untuk proses pemanggangan dan pemisah. Oke, di sini untuk proses temnya kita inputkan data expert feed dari proses pemanggangan. Di sini kita ke expert feed. Di sini aku udah nge-expert feed data proses pemanggangan. Setelah itu kita copy, klik down, kita klik OK, kita klik down. Oke, kita kembali ke server Flexim, kita paste, jangan lupa diganti get stream, current, lupa diganti get stream, current. Terus di checklist untuk use operatornya, karena tadi kita menggunakan dispatcher, kita ke separator, jangan diubah, untuk flow-nya juga jangan diubah. Oke, oke, setelah itu kita klik apply. Kita klik OK. Setelah itu kita ke pemisahan alat pemanggang. Untuk maksimum kontennya samain juga sebanyak 500. Untuk perform batchingnya kita ubah menjadi 5 juga. Setelah itu kita klik apply, klik OK. Oke, setelah itu dilanjutkan ke conveyor. Tadi di sini untuk decision point-nya sudah kita atur. Sekarang kita lanjutkan ke peletakan kertas rotinya. Kita klik 2 kali. Oke, untuk semuanya ini tidak perlu diubah. Kita klik OK. Sekarang kita ke proses packaging. Oke, untuk proses time-nya kita ganti menjadi 60 detik sesuai studi kasus. Terus kita ke combiner. Nah, di sini sama kayak tadi belum bisa dipencet karena belum dihubungkan dengan conveyornya. Sekarang kita klik apply dulu, kita klik OK. Sekarang kita hubungkan lagi port A, conveyor dengan proses packaging ini. Oke, setelah itu baru kita klik 2 kali lagi. Untuk combiner, kita ganti menjadi 4. Oke, kita klik apply, kita klik OK. Oke, setelah itu ke penyimpanan menuju gudang, kita klik 2 kali. Untuk maksimum kontennya juga kita ubah menjadi 500. Perform batchingnya juga kita ubah menjadi 5. Kita klik apply, kita klik OK. Oke, sekarang kita ke bagian rak, kita atur raknya. Untuk logiknya, place in by-nya kita ganti menjadi first available by. Untuk place in apple-nya juga kita ganti menjadi first available apple. Untuk maksimum kontennya kita ubah menjadi 500 sama kayak yang tadi. Oke, lalu kita ke size table. Sini kita sesuaiin sesuai dengan jumlah rak yang akan kita butuhkan. Untuk menambahkan kita perlu memencet ini. Tambahkan sesuai keinginan. 3, 24, 25, 26, 27. Kita akan membuat 30 rak. Oke, ini kalau ingin menghapus menjadi 40 cukup dipencet terus di X, di X, di X. Nah, ini dan number of nya 40, kita klik apply, kita klik oke. Lebih panjang, jadi lebih panjang untuk raknya. Oke, setelah kita mengatur rak atau penyimpanan gudangnya, setelah itu kita akan mengatur
dispatchernya, kita klik dispatcher dua kali. Oke, untuk pastunya kita ganti menjadi shortest distance. Oke, untuk view strateginya tetap aja sort by text sequence priority. Kita klik apply, kita klik OK. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengatur runtime atau jam kerja yang dibutuhkan perusahaannya. Nah, di studi kasus untuk runtime jam kerjanya selama 8 jam kerja. Oke, maka sebab itu kita klik second-nya ini, kita checklist yang stop time. Nah, pada studi kasus terdapat 8 jam kerja. 8 jam kerja dijadikan ke detik menjadi 28.800 detik. Setelah itu kita pilih yang date and time. Oke, maka otomatis berubah menjadi 16.00 atau selesainya jam 4 sore. Jadi di sini dapat dibaca untuk runtime-nya dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore untuk jam kerja pada perusahaan ini. Oke, setelah itu tadi kan di studi kasus dijelaskan bahwa terdapat istirahat 1 jam, yaitu pada jam 12 sampai 13.00, yaitu kita atur, kita pilih, dan kita atur di salah satu proses mesinnya. Kita pilih di proses pencetakannya. Sini kita atur untuk jam istirahatnya. Kita pilih breakdowns. Oke, di timetables kita klik yang add. Kita klik add new timetable. Oke, kita ke table. Nah, untuk modenya kita ganti menjadi daily repeat. Oke, kita pilih pada jam 12. Sini, ini pada jam 12. Kita tarik sampai jam 13.00. Istirahat 1 jam. Oke, nah di sini untuk start jam 12.00 sampai jam 13.00 untuk durasi istirahatnya selama 1 jam. Kita klik apply, kita klik OK. Oke, setelah itu kita edit. Nah, di sini untuk membersnya ini kita klik plus yang warna hijau ini untuk menambahkan library mana yang diistirahatkan pada jam tersebut. Nah, untuk pemilihan ini kita pilih semua yang ada di Wiki Resource. Oke, yang ada di Wiki Resource kan ada source, ada QE, ada multiprosesor, prosesor, combiner, separator, sync, dan RAM. Oke, setelah itu kita klik select. Oke, kita klik apply, kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Oke, jadi tadi kan kita udah melakukan proses validasi menggunakan salah satu data yang kita gunakan atau kita inputkan di Expertfit. Nah, untuk validasinya tadi hasilnya good, itu menandakan kalau semisal datanya sudah benar. Nah, untuk saat ini kita akan melakukan proses verifikasi yang dimana verifikasi itu mengecek apakah semua model yang sudah kita buat ini sudah benar. Oke, untuk cara mengeceknya kita klik yang debug sini, kita klik debug, terus pilih yang compiler console sebelah sini. Oke, jadi untuk compiler konsolnya kalau misal kosong di sini berarti sudah tidak terdapat model yang error. Jadi di sini sudah siap untuk di running kayak gitu. Nah, nanti di sini kalian screenshot untuk dimasukkan ke dalam laporan verifikasinya. Tuh. Oke, setelah itu kita lanjut ke running modelnya. Nah, di sini kita akan lanjut merunning modelnya. Kita lanjut aja untuk runningnya, kita pilih run. Oke, untuk mempercepat kita aturan speednya kayak gini. Nah, ini adalah model yang sudah kita running. Oke, kita akan menunggu pada jam 12. Nah, ini istirahat semua dan dilanjut pada jam 13. Oke, oke, selesainya jam 16. Oke, tadi kan udah di running dan udah berjalan dengan lancar. Namun untuk melihat output dari data-data tadi, kita akan klik dashboard, terus add a dashboard.
Oke, kita pilih average WIP, kita drag di sebelah sini. Oke, kita atur untuk objeknya kita pilih tanda plus, kita reselect objek. Nah, di sini kita pilih fixed resource yang akan kita masukkan di analisis. Oke, select. Oke, di sini kita akan pilih dan menghapus stasiun kerja mana yang tidak penting untuk dianalisis. Biasanya stasiun kerja itu adalah stasiun yang setelahnya tidak terdapat proses produksi lagi. Nah, di situ kita akan menghapusnya. Untuk penyimpanan gudang, kita hapus. Ini, terus penjualan juga kita hapus. Proses alat pemanggang juga kita hapus. Pemisahan alat pemanggang. Setelah itu, peletakan kertas roti juga kita hapus. Oke, Oke, setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Nah, setelah itu kita atur untuk posisinya. Oke, Oke, setelah itu kita pilih state bar-nya, kita cari, oke, kita drag di sebelah sini. Oke, sama kita objeknya kita tambahkan plus warna hijau, kita klik select objek, kita pilih yang fixed resource-nya, kita klik select. Oke, di sini kita juga akan menghapus stasiun kerja mana aja yang tidak perlu kita analisis. Penyimpanan gudang kita hapus, proses penjualan kita hapus, katakan kertas roti kita hapus, hapus semua ini yang kita ambil hanya proses pada mesinnya dan penyimpanan awalnya. Oke, proses awal, proses mencetakan, proses pengembangan adonan, proses packaging, proses pengembangan pemisah. Oke, setelah itu kita beralih ke bawah. Di sini ada stats yang dimana di sini nanti akan output yang akan muncul yaitu ada idle, processing, blockade dan lain sebagainya. Tapi di sini yang akan kita pakai nantinya adalah idle, processing dan blockade aja. Kenapa? Karena kita hanya menganalisis waktu menganggur, waktu produktivitas dan penumpukan pada salah satu stasiun kerja nantinya. Oke, maka sebab itu kita akan mengexclude ininya dulu, exclude, exclude semuanya. Yes, utilize. Oke. Setelah itu kita hapus, setelah kita exclude, setelah itu kita hapus semua ini, kita X, kita klik apply, kita klik OK. Oke, setelah itu jangan lupa di reset, lalu kita running. Nah, ini di sini berjalan hasil runningannya. Untuk ini di sini ada tempat untuk pengaturan speednya. Tuh. Oke, nah di sini terdapat output yang dimana nanti output ini akan kita analisis ada average WIP dan stat bar yang dimana average WIP ini adalah output yang dimana menunjukkan bahwa di stasiun kerja tersebut masih terdapat penumpukan terdapat terdapat penumpukan pada stasiun kerjanya. Nah, contohnya pada roti manis pisang ini terdapat 29,50 yaitu terdapat produk yang masih belum diproses, yang masih belum diproduksi terdapat 29,50. Nah, untuk angka di belakang koma ini berhubung ini bentuk produk, jadi nanti dibulatkan kalau semisal 2,85 ini nanti produknya berarti masih ada 3 dan lain sebagainya kayak gitu. Untuk state bar-nya ini nanti kita analisis juga. Di sini uh, terdapat state bar yang dimana nanti bisa kita analisis. Untuk proses awal bisa kita lihat di sini untuk yang idle-nya itu 36,27%, itu bisa dikatakan waktu menganggur dalam mesin di
dalam stasiun kerja di proses awal itu se sebesar 36,27%. Nah, untuk yang ini untuk processingnya atau proses produktivitasnya itu sebanyak 63,73%. Begitu. Nah, di sini nanti akan kita analisis juga semuanya untuk proses pengembangan adonan, proses packaging, proses pengembangan bisa. Untuk proses pengembangan adonan itu juga kita analisis kayak gini. Nah, di sini kan terdapat idle. Nah, idle ini waktu menganggurnya itu cuma sedikit, berarti 0,95, processing 99,05. Gitu. Nah, oke. Jadi itu tadi hasil implementasi atau pengaplikasian software pada modul 1 kali ini. Oke, selamat mengerjakan semuanya di modul 1. Semangat. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai pegangan artikel untuk praktikan di modul 1 yaitu Flexim. Pertama-tama kita akan membahas mengenai header, di mana di bagian header terdapat volume yang disimbolkan dengan huruf X. Pada huruf X ini diartikan sebagai nomor modul yang sedang dijalani, di mana kita sedang menempuh di modul 1 sehingga ditulis dengan volume 1. Kemudian nomor yang disimbolkan dengan huruf Y yang mengartikan bahwa total revisi yang diperoleh. Hal ini ketika pengumpulan pertama kalian dapat menulisnya satu dan ketika pengumpulan berikutnya dapat disesuaikan. Kemudian untuk bulan dapat diganti dengan bulan yang sedang kalian jalani ketika praktikum. Kemudian untuk PPX hingga Y ini dapat dituliskan jumlah halaman artikel yang telah kalian buat. Untuk pembuatan header ini menggunakan font TNR 10. Kemudian untuk pembuatan judul memiliki format yaitu uppercase, center, bold, dan menggunakan Times New Roman 14, di mana pada pembuatan judul mencakup topik, lokasi, dan metode yang digunakan. Salah satu contohnya seperti analisis simulasi sistem diskrit pada produksi roti di PT Sikom Sakti menggunakan software Flexim, seperti itu. Kemudian untuk penulisan penulis, untuk nama penulis pertama dapat ditulis praktikan pertama, kemudian nama penulis kedua dapat ditulis nama praktikan kedua, dan untuk nama penulis ketiga dapat ditulis dengan nama aslet. Kemudian untuk bagian bawahnya dapat disamakan. Untuk email altar juga sama halnya, yaitu untuk penulis pertama yaitu praktikan pertama, penulis kedua praktikan kedua, dan untuk aslet adalah aslet map yang sedang dijalani. Kemudian di bagian abstrak menggunakan format yaitu Justify, Bold, dan Times New Roman 9, di mana abstrak ini berisi penjelasan singkat mengenai isi dari artikel dan diperbolehkan menuliskan referensi atau sitiran pada abstrak. Pada abstrak ini eh, terdiri dari 7 sampai 8 kalimat yang berisi 150 sampai 200 kata yang meliputi 1 sampai 2 kalimat menjelaskan terkait pentingnya penelitian kalian itu dilakukan untuk apa. Kemudian 1 sampai 2 kalimat menjelaskan metode yang dilakukan maupun tujuan yang dilakukan. Kemudian 2 kalimat menjelaskan terkait hasil penelitian kalian, yaitu output-output yang telah kalian dapat ketika menjalankan softwarenya. Kemudian 1 kalimat penutup dapat berisi rekomendasi atau saran bagi perusahaan yang kalian teliti maupun kalimat penutup. Kemudian untuk bagian kata kunci terdiri dari 3 hingga 5 kata yang diurutkan abjadnya mulai dari A hingga Z menggunakan format align left dan TNR 9. Kemudian di bagian bawahnya, sama halnya dengan di atas, hanya saja di bagian sini dituliskan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita akan membahas mengenai bagian footer, di mana di sini terdapat perintah untuk menuliskan sitasi. Untuk sitasi dari artikel kalian dapat ditulis untuk nama praktikan pertama, nama praktikan kedua, dan nama aslet map. Tahunnya tetap 2025, judul studi kasus yang telah kalian gunakan, kemudian jurnal praktikum simulasi komputer, kemudian X disimbolkan untuk volume, Y disimbolkan untuk nomor, dan X hingga Y dapat disimbolkan untuk jumlah halaman. Untuk penulisan nama, dapat dilihat di samping ini bahwa contohnya Dwityo Alfianto dapat dituliskan dari nama belakang terlebih dahulu, kemudian dengan singkatan selanjutnya, yaitu Alfianto, T, titik D. Selanjutnya, untuk penulisan artikel menggunakan margin 3433, di mana untuk penulisan judul itu terdiri dari 10 sampai 17 kata dengan jarak antara judul dan nama penulis adalah 2 spasi, kemudian jarak antara afiliasi penulis dan abstrak adalah 1 spasi. Kemudian untuk jumlah halaman artikel adalah minimal 10 termasuk gambar dan tabel dan tidak ada maksimal. Kemudian untuk pemberian nomor halaman berada di bagian footer samping kanan bawah dengan format adalah TNR 10 dan Gitbold.
Kemudian untuk yang bagian site ini menggunakan TNR 8. Di bab satu, bab pendahuluan ini dimulai pada halaman kedua, di mana berisi maksimal satu halaman dan di dalam satu paragraf itu minimal terdiri dari 5 kalimat yang berisi meliputi pada paragraf satu adalah latar belakang terkait latar belakang perusahaan yang kalian gunakan. Kemudian paragraf kedua mengenai studi kasus atau permasalahan yang kalian ambil. Kemudian paragraf ketiga solusi penyelesaian maupun teori terkait yang relevan dengan mengaitkan metode maupun software yang digunakan. Dan paragraf keempat adalah kesimpulan dari pendahuluan yang dapat berupa tujuan dilakukannya penelitian. Di sini terdapat notes bahwa pendahuluan wajib terdapat minimal 2 citasi, dan setiap citasi dan linear itu harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Untuk citasi ini dapat dituliskan di paragraf satu maupun di paragraf ketiga. Selanjutnya, di bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini wajib pula menyertakan citasi pada setiap referensi yang digunakan, di mana penulisan citasi menggunakan format APA 7 edition dan diwajibkan menggunakan Mendeley untuk penulisannya. Eh, Kemudian pada tinjauan pustaka ini wajib memuat dalam 2 halaman. Untuk materinya yang telah dijelaskan pada pembahasan materi sebelumnya bahwa subbabnya terdiri dari subbab satu yaitu sistem diskrit atau dinamis disesuaikan dengan studi kasus yang sedang diambil, kemudian pemodelan dan simulasi, kemudian 2.2 flexing, 2.3 objek flexing, 2.4 kelebihan dan kekurangan flexing, 2.5 itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan studi kasus kalian. Eh, dan dalam pinjaman pustaka ini harus menjelaskan secara rinci terkait teori, gambar, dan bukan pengertiannya saja. Pada bab 3, yaitu metodologi penelitian, ini harus menjelaskan secara umum software yang digunakan, di mana di sini sudah dicontohkan satu paragraf terkait penjelasan umum software yang digunakan. Untuk bagian yang telah ditandai merah dapat kalian ganti sesuai kata-kata yang kalian inginkan. Kemudian pada subbab 3.1 yaitu tahap pengumpulan data, di sini menjelaskan secara singkat terkait pengumpulan data penelitian dan studi kasus yang telah kalian ambil. Di mana contohnya di sini terdapat pengertian pengumpulan data, kemudian data itu merupakan ah, apa dan metode pengumpulannya menggunakan apa, dan data-data yang digunakan itu apa saja. Kemudian untuk studi kasusnya dapat dijelaskan di bagian bawahnya. Selanjutnya di subbab kedua yaitu 3.2, tahap pengolahan data ini merupakan flowchart dan penjelasan flowchartnya. Untuk flowchartnya sendiri dapat dilihat seperti berikut, dan untuk yang telah ditandai merah ini dapat kalian ubah sesuai dengan studi kasus kalian masing-masing. Untuk pembuatan flowchart ini menggunakan TNR 10 dan Center. Jangan lupa di flowchart dapat ditulis penulisan gambar dan sumbernya. Kemudian untuk penjelasan flowchart dapat ditulis dalam bentuk poin sebanyak 12. Eh, Pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan untuk subbab pertama yaitu sistem pemodelan terdiri dari sub-subbab pertama yaitu model konseptual di mana kalian wajib menuliskan kalimat pengantar terkait ACD dan sajikan model gambar yang telah dibuat. Ini dapat kalian sesuaikan dengan proses atau aktivitas yang ada dalam studi kasus kalian. Kemudian jangan lupa untuk setiap gambar dapat menggunakan identitas gambar dan sumber. Eh, Jangan lupa juga untuk kalian menganalisis dan menjabarkan model konseptual tersebut sesuai dengan yang telah kalian buat. Di sini terdapat aturan penggunaan gambar dan tabel, di mana pada penulisan tabel menggunakan format TNR 10. Dan pada tabel juga tidak diperbolehkan mengandung garis-garis vertikal. Boleh diperbolehkan menggunakan garis horizontal, tetapi hanya yang penting saja. Untuk penulisan gambar dan juga tabel diwajibkan menggunakan sumber. Untuk gambar di bagian bawah identitas gambar dan untuk tabel di bagian bawah tabel. Kemudian pada subbab kedua yaitu model simulasi, kalian di sini dapat menuliskan kalimat pengantar terkait model simulasi, kemudian dapat meletakkan gambar yang telah kalian dapat ketika proses running software. Dan jangan lupa untuk melakukan menjelaskan analisa kalian, yakni untuk mendeskripsikan proses-proses ataupun aktivitas yang telah kalian buat di dalam software flexing. Untuk source ini mendefinisikan apa, care mendefinisikan apa, dan prosesnya melalui apa saja, jam kerjanya berapa, dan sebagainya. Kemudian pada 4.2 terdapat function object, di mana pada function object ini berisi penjelasan terkait fungsi dari objek software yang telah kalian gunakan. Contohnya seperti ini, penggunaan tabelnya, di mana pada bagian objek itu kalian dapat menyebutkan objek yang kalian gunakan.
ketika melakukan simulasi. Kemudian untuk fungsi dari objek tersebut itu apa? Menggunakan format center untuk bagian objek dan justify bagian function. Dan jangan lupa kan kalian harus menciptakan sumbernya. Contohnya seperti ini. Kemudian pada 4.3, verifikasi dan validasi. Di bagian verifikasi, kalian harus menjelaskan pengertian verifikasi secara umum dan analisis verifikasi yang diperoleh sewaktu merunning software. Ini terdapat contohnya, kalian dapat merubah sesuai keinginan kalian. Kemudian untuk validasi, terdapat penjelasan validasi secara umum yang diletakkan sebelum peletakan gambar. Peletakan gambar diambil dari Automate Fitting Result Expert Fit yang telah dijelaskan ketika running software. Untuk pengambilan validasi ini, kalian ambil dari salah satu data aktivitas saja, dan bukan semuanya. Di mana kemudian kalian harus menganalisisnya, dan terdapat kalimat yang telah ditandai merah ini dapat kalian ubah sesuai hasil yang telah kalian dapatkan ketika running software. Pada 4.4, analisa output simulasi, di bagian subbabnya, yaitu output simulasi, kalian harus menjelaskan dashboard work in process dan juga dashboard state bar, di mana kalian dapat meletakkan eh, output yang telah kalian dapatkan ketika running software. Dan jangan lupakan untuk menganalisis setiap hasil output yang telah kalian dapat. Dapat disesuaikan dengan yang telah ditandai merah. Kemudian pada 4.2 yaitu analisa output, di sini kalian wajib mencantumkan beberapa pembahasan yang telah ditetapkan, yaitu terkait produk atau bahan baku terbanyak yang masih di dalam proses WIP, tahap WIP atau dashboard WIP, kemudian penjelasan permasalahan yang ditimbulkan akibat terjadinya proses penumpukan pada proses tersebut, kemudian menjelaskan tingkat produktivitas tertinggi, waktu menganggur atau idle, dan penumpukan dalam mesin maupun stasiun kerja sesuai dengan output state bar. Dapat menjelaskan pulas akibat yang ditimbulkan dengan bahasa yang mudah dipahami, singkat, jelas, dan padat. Kalian dapat diwajibkan terdapat pembahasan ini dan kalian dapat menambahkan beberapa kata yang memang kalian perlukan juga lebih bagus. Kemudian pada bab kelima yaitu kesimpulan, di sini kalian menjelaskan secara singkat permasalahan, tujuan, output, kemudian penyebab terjadinya permasalahan, dan berikanlah saran maupun rekomendasi perbaikan bagi waralaba atau perusahaan yang kalian ambil. Dan pastikan kesimpulan mencakup semua poin yang telah ditetapkan. Pada bab 6 yaitu daftar pustaka, kalian wajib mencantumkan yaitu minimal 2 buku dan 8 jurnal dengan batas tahunnya adalah 2020, dilarang bersumber dari modul ajar dan skripsi. Dan pada daftar pustaka ini diwajibkan menggunakan Mendeley dengan format APA 7 edition. Di sini terdapat penulisan format untuk jurnal, buku, dan juga website. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan ketika praktikum berlangsung. Dan sampai jumpa di laboratorium.